Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mulia, pemirsa TVRI Stasiun Maluku yang berbahagia. Alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi dalam kajian-kajian mengantar berbuka puasa. Kita isi dengan ilmu-ilmu sambil menunggu kumandang azan maghrib, bertanda berbuka puasa. Dan tema kita sore ini adalah berkaitan dengan zakat dan implementasinya untuk pengentasan kemiskinan. Sahabat mulia, ini tema yang luar biasa karena sebagai orang yang pernah 8 tahun mengurusi zakat, tentu tema ini memiliki pembobotan yang sangat dahsyat. Karena itu Al-Quranul Karim mengajarkan kita soal keseimbangan sosial itu. Misalnya dalam surah Al-Ma'un, Allah mengatakan ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu yang dustakan agama, orang yang enggak peduli sama anak yatim, sama fakir miskin, cuek, enggak mau berbagi, enggak mau sedekah, enggak mau zakat, enggak mau infak, merasa bahwa harta karena kehebatannya. Atau Quran juga mencoba mensejajarkan ibadah personal dan ibadah sosial. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bahwa kesolehan pribadi yang kita manifestasikan dalam bentuk sosial, dalam bentuk sholat ketaatan kita, nah sosialnya adalah bayar zakat, bayar infak, ngasih sodakoh, itu manifestasi sosialnya. Karena itu, sahabat mulia yang berbahagia, pemirsa TVRI Stasiun Maluku, ketika bicara zakat dan kemudian ujungnya adalah implementasi pengentasan kemiskinan, maka kita balik dulu ke sejarah nih. Bicara soal cucunya Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab punya cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan dalam sejarah negara, saat itu Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu orang pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya dengan baitul mal atau dengan menggunakan dana dari zakat, infak, wakaf, dan sodako pada saat itu. Tentu saja kita berdebat soal jumlah orang atau batasan luas wilayah, tidak sama dengan zaman sekarang, itu sangat debatable. Tetapi yang pasti zakat, infak, wakaf, dan sodako, terutama zakat, pernah membuktikan bagaimana ketangguhan ibadah ini dalam menjaga keutuhan ekonomi sebuah negara. Karena itu ketika kita bicara zakat, masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat mulia, maka harapan kita adalah umat Islam juga mau dulu meletakkan zakat ini di kolbu dan menjadikan sebagai salah satu ibadah yang harus dikerjakan. Ketika secara pribadi kita menyadari ada kewajiban zakat kita, maka kemudian terkumpul secara kolektif, itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Hari ini Indonesia sebagai sebuah negara muslim terbesar belum mampu mengkonsolidasikan kekuatan zakat itu menjadi kekuatan yang maksimal. Kita belum mampu mencapai capaian misalnya zakat kita targetnya 300 triliun pengumpulan, 1/10 dari APBN misalnya. Kita belum mampu bicara soal itu. Tetapi ketika proses kesadaran masyarakat itu tumbuh, lalu kemudian trust kepada pengelolaan zakat, juga kepada governance itu kemudian tinggi, maka target pencapaian kita bisa bahkan melebihi itu. Kalau kemudian zakat itu digabung dengan infak, sodako, bahkan wakaf yang kemudian kita aktifkan sebagai sebuah instrumen amalan soleh dalam urusan agama dan amal soleh dalam urusan bernegara. Jadi bayangkan kalau kemudian instrumen zakat itu menjadi sebuah instrumen yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana juga kemudian penggunaan zakat yang sudah dipungut juga harus bisa setara dan bermanfaat kepada sesama. Biasanya disampaikan dalam tiga hal. Zakat itu harus aman syar'i, aman regulasi, dan juga aman NKRI. Itu slogannya, semboyannya. Aman syar'i itu apa? Aman secara syariah, dia dikumpulkan dengan tata cara yang ma'ruf, yang baik dan benar. Dia tidak melanggar hukum fikih maupun hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang dicontohkan Nabi Muhammad.
Lalu aman regulasi, dia juga tidak boleh bertabrakan dengan regulasi yang ada di negara. Dan ketika bicara soal aman NKRI, zakat itu juga menjadi sebuah social defense, economic defense yang bisa dibagikan di ujung-ujung negara untuk memperkuat pertahanan ekonomi. Zakat sebagai sumber inspirasi pertahanan ekonomi, artinya uang zakat bisa diberikan kepada bahan pangan, kebutuhan pokok, membayarkan anak sekolah, memberi fasilitas pembangunan klinik pada pulau-pulau terluar, tertinggal, dan terpencil. Itulah sebenarnya manfaat zakat. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat mulia, tetapi tentu kita secara rasional bisa menilai hari ini. Zakat belum tumbuh secara maksimal di negara kita, di Indonesia. Tentu apabila zakat ini bisa kita tumbuhkan dengan kualitas terbaik, harapan kita tentu zakat bisa memberikan pembobotan yang sangat dahsyat. Zakat bisa memperkuat APBN kita. Zakat menjadi sebuah penyumbang terbesar, memberi kontribusi untuk pengentasan kemiskinan tadi, di samping pajak yang juga dipungut oleh negara. Karena itu ketika Islam bicara soal zakat, Islam sebenarnya bertujuan ingin menyetarakan keseimbangan sosial. Mengambil dari orang-orang berpunya, lalu kemudian di-collecting dan dilakukan tata kelola yang baik dengan manajemen yang maksimal, kemudian disebar kepada orang-orang yang tidak berpunya. Agar apa? Orang-orang yang tidak berpunya ini yang kemudian mengalami masalah kemiskinan, baik kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan dalam standar yang masih belum tinggi, bisa naik derajatnya. Ketika mereka kemudian disebar permodalan, disebar alokasi untuk pendidikan, dibantu kesehatannya, dalam Islam harapannya satu saat mereka bisa naik dari mustahik atau orang yang menerima zakat menjadi muzaki atau orang yang berderma atau menyumbangkan zakat. Tentu ini adalah tujuan yang mulia. Yang kalau kemudian bahasanya adalah pengentasan kemiskinan, menaikkan derajat manusia yang awalnya mustahik, yang awalnya tangannya di bawah, dia hanya bisa menerima, menjadi muzaki, orang yang tangan di atas, dia sudah mampu memberi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat mulia, sambil menunggu kita menunggu azan maghrib ya berkumandang, kita sudah bahas tadi tema berat tuh, zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tapi pertanyaannya bagi kita sekarang, kita kembali kepada kita nih. Apa kita sudah berzakat? Sahabat, Anda sudah berzakat belum? Apakah zakat Anda sekedar zakat pribadi atau zakat fitrah? Bagaimana dengan zakat mal Anda? Bagaimana dengan zakat bisnis Anda? Bagaimana dengan zakat properti usaha Anda? Anda punya perdagangan emas, Anda punya toko beras. Itu semua harus dihitung sebagai zakat mal. Kenapa? Karena Allah menitipkan harta itu untuk didayagunakan tidak hanya bagi Anda pribadi, tapi harta itu mesti juga didayagunakan untuk kemaslahatan orang lain. Itulah kemudian ketika bicara manfaat zakat, Masya Allah sangat luar biasa. Dalam konteks kecil dia akan membantu satu rumah, tapi dalam konteks sedang dia bisa membantu satu provinsi. Dalam konteks dahsyat luar biasa, dia akan mampu membantu satu negara. Sahabat sekalian, kita tutup kajian ini yang memang cukup berat dengan sebuah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina dan bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ibadahku itu merupakan ibadah terbaik yang Kau sukai?" Kata Allah, "Ibadah salatmu untukmu." "Ya Allah, apakah ibadah puasaku Engkau sukai?" Kata Allah pada Nabi Musa, "Itu untukmu saja, ibadah puasamu." "Lalu apa yang Engkau sukai ya Tuhanku?" "Aku suka jika Engkau memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, berbagi kebahagiaan." Maka harta kita adalah juga milik orang lain. Jangan lupa berzakat, infak, wakaf, sedekah untuk keberkahan harta kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.